Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada minggu ini, minggu terakhir, pertemuan terakhir pada perkuliahan kalian kalkulus 1 di semester 1 untuk mata kuliah kalkulus 1. Sebab itu untuk berarti sekitar nanti sebentar lagi kita akan ada ujian akhir semester. Makanya tugas-tugas bahan-bahan biasanya untuk ujian akhir semester itu soal-soalnya ada di tugas-tugas. Soalnya berkisar permasalahan setelah soal-soalnya adalah bahan-bahan kuliah yang diajarkan pada masa setelah UTS. Jadi soal-soalnya dimulai dari turunan, dari awal turunan yang berdasarkan limit sampai yang sekarang masalah minimum dan maksimum. Masalah minimum dan maksimum. Oleh sebab itu kita ambil ingat bahwa sekali lagi untuk masalah minimum maksimum ini mesti terjadi kalau turunan pertama dari suatu fungsi adalah nol. Nah, ini Bapak hari ini akan membahas tentang permasalahan sehari-hari yang prinsipnya berdasarkan turunan ketika kalian mengerjakan soal ini. Baiklah, kita Bapak tulis soal yang pertama untuk membahas masalah dalam kehidupan tadi yang berdasarkan dengan turunan dari suatu fungsi. Oke. Soal yang pertama yaitu 1. Soal yang pertama, kita ingat bahwa mesti turunan harus kita nanti mencari fungsinya untuk mendapatkan turunan itu. Ya. Soal yang pertama kita baca dulu sebuah surat edaran, sebuah surat edaran. Boleh surat undangan, boleh surat apa ya, memuat luas 50 cm persegi. Nah, cm persegi. Nah, bahan cetaknya, untuk bahan cetaknya. Jadi tulisannya dalam kotakan yang muat 50 meter persegi. Jelas ini karena kertas mesti berbentuk 4 persegi panjang. Jika margin atas, jika jalur bebas letak di atas dan di bawah, jika margin atas dan bawah masing-masing 4 cm. Jadi bahan cetakannya dari atas 4 cm, dari kertas atas dan dari kertas bawah juga 4 meter masing-masing 4. Jadi ini aja margin atas dan margin bawah. Dan margin kiri kanan margin kiri dan kanan adalah 2 cm. Berapa ukuran kertas surat edaran tersebut yang
minimum. Jadi kertas yang dibutuhkan untuk membuat undangan tersebut berapa, ukurannya berapa kali berapa, harus dibutuhkan area untuk nulis itu 50 cm persegi. Tapi tulisannya itu dari atas 4 cm, dari bawah 4 cm. Jadi kondisinya yang diminta ini bentuknya seperti ini. Kondisinya ini ada kotak, ini kertasnya banget ya, kertasnya ini seperti ini. Nah, ini 4, ini 4, ini 2, ini 2. Nah, yang di dalam ini terus 50 cm, ini 4 cm. Jadi yang ditanyakan ini berapa, ini berapa. Jadi luasnya X-nya harus berapa masing-masing. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Umar berada di perahu. Perahu dayung. Jadi dia diayung lagi, misalkan di Waduk Jatiluhur sekarang ya, dia rumahnya sekitar pantai itu. Perahu dayung berjarak 2 km dari 2 km dari titik terdekat B pada pantai. Jadi B itu pantai, titiknya pantai. Jadi ini lagi dayung di laut, di pantai yang tegak lurus dengan garis pantai. Jadi dia lagi meraut di dayung di pantai tengah 2 km posisi jarak. Terus dia melihat rumahnya kayak kebakaran, dan rumahnya rumahnya 6 km dari B. 6 km dari B. Jadi dia, makanya B itu posisinya titik sudut. Jadi kalau misalkan rumahnya dari B, anggap posisi, terus Umar melihat asap pada rumahnya, mengepul pada rumahnya ya. Wah, lihat rumahnya kebakaran ini kayaknya gitu. Lalu dia bergegas pengen pulang. Dia bergegas mendayung perahunya dengan kecepatan 3 km per jam. Kemudian setelah sampai pantai, setelah sampai pantai, dia berlari
dengan kecepatan 5 km per jam ya. 5 km per jam. Maka apa yang penting? Maka dia pengen supaya secepat mungkin, waktunya sebentar mungkin. Berapa waktu minimum? Berapa waktu minimum yang didapat Umar agar cepat sampai ke rumahnya. Jadi dia pengen bergegas. Nah, ini kondisinya bagaimana? Ini kondisinya seperti ini. Ini misalkan pantainya ya. Ini B, pantai B. Nah, ini rumahnya dianggap C. Rumahnya dianggap C. Posisi Aris di A. Ini dayungnya. Jadi jarak ini 2 km, jarak ini 6 km ya. Kecepatan Aris dari perahu 3 km, jadi kita mesti ngarah ke sini supaya cepat ini. Nah, misalnya anggap titik D, ini kecepatan sini itu 3 km. Nah, jadi kalau kita anggap ini jaraknya adalah X, ini X ya. Kalau ini X berarti ini 6 min X. Nah, ini jaraknya sehingga yang dilakukan Umar itu dia mesti menunggu kota D, nggak mungkin ke sini terlalu lama. Dia pengen ambil Pitagoras supaya jarak seminim mungkin. Jadi ini ke sini dulu. Berarti kalau kita kaji jarak yang akan ditempuh oleh Umar adalah ini. Pertama mesti ke D dulu, dari D dia langsung lari ke rumahnya yang titik C ini. Jadi itu. Jadi ini terus ke sini. Ini jadi titik C rumahnya. Nah, berarti kita mulai menghitung ya. Mulai menghitung. Apa? T. Ingat kecepatan rumusnya apa? Jarak per waktu. Kecepatan jarak per waktu. Nah, ternyata yang pertama kalau kita kaji berapa panjang AD, ini jaraknya. AD berarti kita pakai hukum Pitagoras ketemu. Kalau AD ini kalau kamu gambarkan seperti ini. Ini B, ini A, ini D, ini X, ini 2. Berarti pakai hukum Pitagoras akar 42 kuadrat tambah E kuadrat. Berarti AD akar 4 plus E kuadrat. Nah, sekarang DC. Nah, DC karena seluruhnya 6 berarti setelah ABDX berarti DC 6 min X. Ini kondisinya seperti itu. Jadi oke. Nah, kita langsung nomor 3 dulu. Nomor 3, carilah ukuran tabung lingkaran tegak yang volumenya sebesar mungkin yang diletakkan dalam sebuah kerucut
kerucut dengan tinggi H, tinggi H dan jari-jari R, jari-jari kerucut R. Nah ini, jadi kita akan bahas hari ini 3 soal untuk permasalahan dalam sehari-hari. Baik, kita mulai bahas soal yang pertama. Sebuah surat edaran memuat seluas 50 cm persegi. Tapi dia posisi dalam kertas, area untuk nulis edaran itu jaraknya 4 cm, marginnya atas 4, margin bawah 4, margin kiri 2, margin kanan 2. Jadi berapa ukuran kertas yang akan digunakan seminimal mungkin supaya mendapatkan tadi bisa untuk nulis surat edaran itu. Jadi saya tulis lagi seperti ini. Nah, jadi misalkan ini panjangnya X, ini Y. Nah, surat edarannya itu setengah-tengah sini berarti. Yang ini 4, ini 4, margin kanan 2, margin kiri 2 gitu. Oke. Berarti ingat, luas area ini kalau kamu kaji berarti kalau kita terus, nah ya, kalau ini misalkan A, B, C, D dan ini P, Q, R, S, misalnya A, B, C, D, P, Q, R, S. Ini kita akan mencari berapa luas maksimum minimum dari ABCD supaya tercapai apa yang diinginkan dari pemesanan tadi, yaitu luas areanya 50 cm persegi, tapi jarak dari atas kertas, ujung atas 4, ujung kertas bawah 2, ujung kiri 2, ujung bawah 4, ujung kiri 2, ujung kanan 2. Nah kita masih udah, kalau misalkan ini dianggap X, ini X, luas berarti apa? Luas itu, luas yang diminta itu kan XY. Maka untuk kamu lihat, perhatikan PQRS. Luas PQRS berarti 50 cm persegi. 50 diperoleh dari mana? Berarti kita akan mendapatkan bahwa X min 4. Kenapa X min 4? Karena seluruhnya X, ini AB X, berarti untuk PQ itu dikurangi 2, berarti artinya dikurangi 4. Dikali yang tegak, seluruhnya Y tapi kurangi 4 berarti Y min 8 sama dengan 50 cm persegi. Nah, itu. Kita akan mencari formula untuk Y itu berapa. Berarti dari sini kita akan mendapatkan bahwa Y min 8 sama dengan 50 dibagi X min 4. Nah, 50 dibagi X min 4. Sekali lagi, untuk X min 4, kenapa X min 4 lebarnya? Karena seluruhnya ABX dipotong 2 kiri 2 kanan berarti 4. Kenapa 8? Karena ukuran BC itu 8 Y, lalu dikurang dari jarak P ke atas 4 ke bawah 4, berarti 4 tambah 4 8, berarti Y min 8. Berarti X min 4 kali Y min 8 sama dengan 50 cm persegi. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa Y itu 50 per X min 4 ditambah 8. Berapa? Kita samakan penyebutnya. X min 4 berarti ini 50
plus 8x kurang 32. Maka kita akan mendapatkan 18 ditambah 8x per x min 4. Nah itu per x min 4. Oke, sekarang kita sudah mulai. Y itu apa? Luasnya sekarang luas minimum berarti L. L berarti kan X kali Y. Nah, Y-nya kamu ganti tadi. Berarti X dikali 18 ditambah 8X per X min 2 gitu. Oh, X min 4. X min 4. Berarti kalau dikalikan kita mendapatkan 18x ditambah 8x kuadrat per x min 4 sama dengan, nah ini. Jadi rumus luasnya adalah 18x tambah 8x kuadrat per x min 4. Nah, kita mulai. Luas minimum atau stasioner bila L aksen sama dengan 0. Nah, kita gunakan jadi U per V aja. Ingat, untuk L aksen U per V adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita analisa untuk U-nya 18x per 8x kuadrat per kuadrat, V-nya x min 4, U aksennya 18 ditambah 18x dan V aksennya 1. Oke, sekarang pakai rumus turunan. Nah, L aksen berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat sama dengan 0. U aksen berarti 18 plus 8x kali V x min 4 ditambah dikurang V aksen 1 kali 18x. Oh, ini 16 ya, sorry. Ini 16x. Nah, 18x ditambah 8x kuadrat. Nah, kalikan per masih laksan ya, laksan. Per masih per x min 4 kuadrat. Berarti kita akan mendapatkan 18x ditambah 16x kuadrat dikurang 32 dikurang 64x min 18x min 8x kuadrat per x min 4 kuadrat. Jadi setelah sama dengan 0, karena sama dengan 0 berarti penyebutnya bisa hilang dikali silahkan. Karena ini sama dengan 0 berarti kalau kalikan ke sini berarti habis. Maka kita akan mendapatkan 16x kuadrat berarti 8x kuadrat dikurangi 8 L aksen ya. L aksen dengan 0.
8x kuadrat dikurangi 64x dikurangi 32 dikurangi 32 sama dengan 0, sama dengan 0. Bagi 8 semua, maka kita akan mendapatkan x kuadrat min 8x. Itu ada kesalahannya nih. U aksen P plus V aksen P. Ya betul, ya 18 kali 4 min 18 kali min 4 72, bukan 32, 72, ini 72 berarti min 9. Oke, berarti kita akan mendapatkan x plus 1 kali x minus 9 sama dengan 0. Berarti ketemunya x-nya negatif 1, nggak mungkin x-nya 9. Oh, berarti ukuran kertasnya lebarnya harus 9. Terus tadi y-nya itu berapa tadi? Kita mendapatkan y itu 50 x min 4 pas 8. Y-nya berarti y-nya harus berapa? Y itu 50 per x min 4 ditambah 8. Nah, karena x-nya 9, x-nya 9 berarti ini jadi 10 ditambah 8, 18. Oh, berarti supaya pesan jadi kesimpulannya apa? Jadi ukuran kertasnya adalah 9 kali 18, artinya panjangnya 9 cm, lebarnya lebarnya 9, panjangnya 18. Kalau sudah seperti ini, maka akan mendapatkan luas yang maksimum. Oke. Nah, itu kita bahas soal yang nomor 2. Si Umar lagi mendayung berjarak 2 km dari pantai B, tegak lurus dengan pantai B. Nah, kemudian lagi tengah mendayung ketika jarak 2 km itu dia melihat rumahnya kebakaran. Posisinya rumah itu 6 km dari titik B tadi. Nah, dia bergegas pulang. Yang menjadi pertanyaan, berapa waktu minimum supaya sampai rumahnya? Waktu yang sedikit dengan bila asumsi kecepatan dia mendayung menuju pantai adalah 3 km per jam dan lari dari pantai di Dale itu kecepatan menuju rumah 5 km per jam. Oke, kita analisa. Nah, ini misalkan ini pantainya. Ini pantai B, ini rumahnya C ya. Nah, ini posisi Umar itu di sini, Umar A. Posisi perahunya itu di sini. Nah, dia posisinya 2 km, maka melihat rumah di sini dan ngepul rumahnya mengepul ada perahunya dari perahu ini, makanya dia bergegas menuju pengen ke rumahnya. Berarti dia ambil jangan mungkin ke Santoral Lama sini rugi, maka mungkin dia mesti ambil dia posisinya miring. Nah, jadi dia ambil jarak ini x berapa, karena BC 6 berarti ini 6x. Nah, sekarang jarak A misalkan ini titik D, berapa panjang AD? Kita pakai Pitagoras, berarti akar x kuadrat tambah 4 ya.
Berarti ini dayung ya, dayung ya. Ini lari. Nah, lari setelah sampai darat dia lari. Maka vidayung adalah 3 km per jam. Berarti 3 sama dengan akar E kuadrat plus 4 per T jam. Berarti kita akan mendapatkan bahwa T yang diperlukan sampai pantai dengan dayung adalah E kuadrat per 4 per 3. Ini T1. Waktu lari T tadi sama 5 sama dengan 6 min X per T. Berarti kita dapatkan T-nya untuk T2 ini 6 min X per 5. T yang dibutuhkan sampai rumah berarti T1 tambah T2. T itu T1 tambah T2. Berarti kita mendapatkan akar E kuadrat plus 4 per 3 ditambah 6 min X per 5. Nah, kita turunkan soal itu. Berarti kita akan mendapatkan sepertiga T aksen itu sepertiga kali setengah kali E kuadrat plus 4 pangkat min setengah, ingat U pangkat N, kali turunannya 2X ditambah min 1 per 5. Tambah ini turun dari ini. Baru kita artikan apa artinya 2X per 6 kali akar E kuadrat plus 4 min 1/5 sama dengan 0. Berarti dengan menyederhanakan kita dapatkan kali silang 2X per 6 akar E kuadrat tambah 4 sama dengan 1/5. Kali silang kita mendapatkan apa? 10X sama dengan 6 akar X kuadrat tambah 4. Kuadratin semua, maka kita akan mendapatkan 100X kuadrat ditambah 36X kuadrat plus 1. 36 kali 4 1 4 4 sehingga kita akan mendapatkan dikurangi berarti 64 E kuadrat sama dengan 144. Berarti E kuadrat adalah 144 dibagi 64 atau ketemu X sama dengan 12/8. Disederhanakan 3/2. Berarti kesimpulannya dia lari sepanjang waktu yang dibutuhkan adalah 3/2 jam. Jadi dari pantai mendarat langsung lari menuju rumahnya itu waktu tersingkat yang diperoleh oleh Umar tadi adalah 3/2 jam. Nah itu. Jadi waktu minimum yang diperoleh yang bisa didapat Umar sampai rumahnya adalah 3/2 jam. 3/2 jam atau 1,5 jam, berarti 90 menit. Nah gitu. Oke, kita masuk
untuk rumus yang kedua, soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Nah, maksudnya begini. Ada sebuah kerucut. Nah, kerucut cari-cari R, anggap R ini cari-cari R. Dan ada sebuah tabung. Ini kerucut tingginya H misalnya. Tabung ini maksimum yang tinggi. Berarti ini R tabung dan ini H tabung. H tabung ini H kerucut, ini R kerucut. Tingginya ini. Nah, ini A ya, ini B itu. Oke, sekarang kita cari perbandingan untuk menghitung permasalahan ini. Oke, kita di sini melihat suatu perbandingan kesebangunan sebuah segitiga. Maka diperoleh sebuah segitiga, maka kita akan mendapatkan perbandingan yang pertama. Kalau misalkan ini A, B, C dan ini E, ini D, ini E, ini F, ini H. Nah, E, F, G. Nah, kita melihat perbandingan antara segitiga ini G, ini G, segitiga A, D, G dengan segitiga G, F, C. Dengan segitiga GFC. Oke, maka oleh sebab itu kita akan mendapatkan suatu jarak A itu berapa. A itu berarti HK dikurangi HT. Jarak A ini A ya. Ini jaraknya itu R kecil. Nah, dan ini adalah H tabung. Ini jaraknya adalah R kerucut, R dikurangi R. R dikurangi R. Yang ini, nah jadi karena A adalah H dikurangi HT ya, H kurangi HT. Dari sini setelah lihat perbandingan, lihat segitiga satu ini, kalau ditang ini segitiga ini ya, dan yang ini, nah ini, nah gitu. Sehingga A kita akan mendapatkan hubungan masing-masing itu. Jadi A itu berarti H dikurangi HT. Nah, untuk segitiga itu A itu berarti H tinggi tabung kurangi tinggi kerucut kurangi tinggi tabung. Berarti kita mendapatkan H kerucut dikurangi H tabung per R tabung ya, dan ini tabung R kecil berarti R tabung sama dengan sekarang apa, HT per jari-jari tabung dikurangi R gitu. Nah, kalau kita
kalikan, maka akan mendapatkan H kerucut kali R min H kerucut kali R sama dengan H tabung kali R sama dengan H tabung kali R. Itu ya. Ulangi lagi untuk ini, kita kalikan dulu ya. Nah, kita kalikan. Jadi kalau kita itu R kali H kerucut dikurangi R kali H tabung dikurang R kali H tabung ditambah R kali H tabung sama dengan R kali H tabung. Ini sama dengan, berarti ini ada yang dicoret R tabung, ini coret ya. Berarti kita mendapatkan R kali H kerucut dikurangi R kali H tabung sama dengan dikurangi R kali R kali ini kerucut sama dengan R kali H R. Salah ini. Nah, R kecil R kali H tabung sama dengan R kecil lagi kurangi R kali H kerucut ditambah sama dengan ini 0 karena tadi sudah dicoret gitu. Berarti kita akan mendapatkan suatu hubungan akhirnya saya keluarkan dulu ya. Kita mencari R nya dulu. R H kali kerucut sama dengan R R H kerucut RH kerucut dikurangi RH tabung itu. Berarti kita akan mendapatkan RH kerucut dikurangi RH tabung itu ya. Maka R akan mendapatkan, kalau ini sama ini R sama dengan atau H dulu boleh, H kerucut kita pakai head tabung dulu ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini head tabung, berarti kalau kita dapatkan RH tabung sama dengan RH kerucut dikurangi RH kerucut RH tabung. Nah, ini dikurangi R kecil RH kerucut. Nah, jadi H tabung itu rumusnya RH kerucut min R tabung kali H kerucut per R. Nah, gitu. Jadi kita akan mendapatkan H kerucut dikurangi R per R kali H kerucut. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, udah. RH kerucut. Nah, supaya ini misalkan ganti aja H kerucut
supaya nggak itu kerucut, misalkan T itu ada kerucut misalkan T, dan H tabung misalkan H kecil aja tuh ya. Berarti kalau ditulis H tabung berarti H ini akan sama dengan T, ini kerucut dikurangi R kali T per R tabung gitu, supaya nggak bingung. Nah, kamu ingat volume tabung itu apa? Volume tabung ingat apa? Pi R kuadrat. Volume sama dengan Pi R kuadrat. H ya. Pi R kuadrat H, karena H tabung adalah H. Jadi dengan mengganti H itu kita akan mendapatkan Pi kali R kuadrat kali T min apa? Min RT per R. Jadi kita akan mendapatkan dengan mengeluarkan T, maka mendapatkan Pi T kali R kuadrat dikurangi R pangkat 3 per R gitu. T-nya dikeluarkan. Vmax bila V aksen sama dengan 0, berarti kita turunkan Pi T kali 2R dikurangi 3R kuadrat per R sama dengan 0. Bedanya 0, berarti kita akan mendapatkan persamaan tarif 2R min 3R kuadrat per R kerucut sama dengan 0. Berarti kita akan melihat 2R sama dengan 3R kuadrat per R. Udah luas. Dan juga kita akan tahu R-nya dikeluarkan aja, boleh R-nya dikeluarkan. R kecilnya dikeluarkan, berarti R kali 2 min 3R per R sama dengan 0. Berarti kemungkinannya R-nya 0, yaitu minimum berarti ya. Berarti kita mendapatkan 2 sama dengan 3R per R. Berarti kita dapatkan R-nya itu 2 per 3R. Jadi tinggi jari-jari suatu tabung pada yang diletakkan pada kerucut adalah 2/3 dari jari-jari kerucutnya. Berapa sekarang tingginya? Kita masuk ke H. H tabung itu rumusnya tadi apa? H tabung. H tabung T dikurangi RT per R. T dikurangi RT per R. Nah, karena T-nya, R-nya adalah 2/3R, maka kita akan mendapatkan T dikurangi 2/3R kali T per R. R-nya coret, maka kita mendapatkan T dikurangi 2/3 T, berarti 1/3 T. Berarti tabung akan maksimum dalam kerucut kalau tingginya itu 1/3 dari tinggi kerucut itu. Jadi tabungnya itu harus, tinggi tabung itu harus 1/3 dari tinggi kerucut, dan jari-jarinya harus 2/3 dari jari-jari kerucut. Jadi ini menjadi pertanyaan. Nanti permasalahan selanjutnya, kalau misalkan suatu bola dalam kerucut bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah dari konklusi. Mudah-mudahan 3 pembahasan ini memberikan cakrawala itu untuk kamu.
Kalau biasa, kalau kalian tidak paham, bisa kalian tanyakan di grup WA yang mana yang perlu kalian itu kan ya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini dan mingguan terakhir, dan kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.